Atau memang ada cipta kondisi yang mengkondisikan adanya permainan yang sengaja diarahkan agar pengadaan barang harus membeli barang impor? Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang memang memiliki niat jahat dalam dirinya. Ada mens reanya. Ada mens reanya dan diwujudkan dalam bentuk actus rea. Yeah. Kalau yang ini Bang, saya mau maju kapanpun hajar. Siap. Respon secara langsung. Yuk kita lihat tayangannya dulu. Beberapa hari yang lalu, Presiden menyoroti tingginya belanja barang pemerintah yang menggunakan produk luar negeri. Sehingga terkait dengan hal ini menimbulkan tanda tanya besar dengan dua kemungkinan, yaitu apakah industri kita tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja barang negara, atau memang ada cipta kondisi yang mengkondisikan adanya permainan yang sengaja diarahkan agar pengadaan barang harus membeli barang impor. Respon hal tersebut, saya telah mengeluarkan surat Jaksa Agung nomor 69 tanggal 10 Maret 2022 tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah, di mana di surat tersebut saya telah menyampaikan memerintahkan para Kajati dan Kajari untuk mengevaluasi semua peraturan daerah dan kontrak pengadaan barang yang saya tidak berorientasi pada produk barang dalam negeri. Saya perintahkan jajaran intelijen untuk lebih peka dan masif dalam memonitoring isu-isu ini. Salah satu modus adanya agregator yang bertindak memberikan label produk dalam negeri kepada barang-barang impor. Kegiatan ini tentunya sangat merugikan perekonomian negara dan bahkan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, mematikan sektor UMKM, serta mengurangi lapangan kerja. Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden tersebut, saya perintahkan di bidang intelijen melakukan operasi intelijen untuk segera mempelajari bagaimana cara bekerja agregator dan mengidentifikasi apakah ada praktek tersebut dan menemukan barang-barang atau produk luar negeri yang diberikan label seolah-olah itu produk Indonesia, padahal itu barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Minta tanggapan. Saya bergetar kalau mendengarkan. Jangan dimatiin dulu, jangan tulisan masih muncul aja. Bergetar sekali itu mendengarkan arahan Pak Jaksa Agung kepada jajaran kejaksaan, Pak. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh beliau itu sebenarnya ada penekanan ada di 2 poin ya, Pak ya. Ya. Apakah industri kita memang tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja barang negara, atau memang ada cipta kondisi yang mengindikasikan adanya permainan yang sengaja diarahkan agar pengadaan barang harus membeli barang impor. Nah, menurut pandangan Bapak sebagai konsultan pengadaan komponen dalam negeri sebanyak 40% itu kan sudah tertuang secara nyata dalam peraturan presiden sebenarnya, kan termasuk di undang-undangnya juga disampaikan itu. Kalau nggak salah di undang-undang nomor 11 tahun 2020 juga sudah Cipta Kerja itu juga berpedoman terhadap penggunaan komponen dalam negeri sebanyak sekian 4%. Nah, dengan adanya statement Pak Jokowi berarti penggunaan 40% komponen dalam negeri itu sepertinya belum efektif. Ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak? Oke, ini pertanyaan sederhana, tapi sebenarnya ini udah bisa jadi tesis loh. Karabat ini sudah. Iya. Apalagi bulan puasa gitu. Bulan puasa. Betul. Tapi saya coba jawab yang singkat saja begini. Okay. Kalau kita bicara masalah pengadaan, pengadaan itu bukan cuma sekedar membeli. Oke. Pengadaan itu dimulai daripada proses identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Oke. Itu filosofi dasarnya yang kita pahami dulu. Yes. Nah, mengapa kita katakan tidak mampu memenuhi kebutuhan? Nah, tadi tahapan pertama adalah identifikasi kebutuhan. Saya butuhnya apa? Nah, sekarang kalau kita bicara masalah kebutuhan itu, ingat kebutuhan bukan keinginan. Ya. Oke. Karena banyak yang salah
salah mendefinisikan hal ini, kedua ini. Kalau kebutuhan berarti kebutuhan saya sehari-hari. Kemudian dari kebutuhan tersebut baru kita petakan. Apakah kira-kira kebutuhan saya itu dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri? Ya. Oke. Itu konsep dasarnya dulu. Konsep dasarnya dulu. Nah, kemudian disinilah mulai terjadi bias kalau menurut saya. Karena antara pemenuhan kebutuhan dengan ketakutan. Oke. Nah, Nah, ini menarik nih statementnya ini. Apa itu Pak bedanya Pak? Bang, saya butuh ballpoint. Oke. Ya. Kemudian kalau saya butuh ballpoint, jelas kan fungsinya untuk nulis nih. Iya. Seperti itu ya. Di lapangan ada ballpoint yang harganya Rp5.000, ada ballpoint yang harganya Rp4.000. Iya. Kalau abang-abang berdua ini beli yang mana kira-kira? Pasti yang murah. Yang murah dong, Iya. yang Rp4.000. Betul. Tapi rupanya yang Rp4.000 ini impor. Ya. Yang Rp5.000 produk dalam negeri. Nah, terus piye? Itu. Oke. Iya. Itu dulu ya. Oke. Ya, ya, ya. Nah, kalau kita mau gali lagi lebih dalam dari ilmu supply chain Iya. management, kenapa bisa ini Rp4.000 padahal impor? Padahal jauh banget kan Betul. didatangkan dari luar negeri ke Iya. Indonesia. Oke. Kok bisa harganya lebih murah dibandingkan dengan yang Iya. dalam negeri tadi? Ya kembali lagi seperti dengan ayam dengan telur. Ya. Karena yang butuhnya banyak. Oke. Ilmu ekonomi kan, Betul. banyak tersedia harga murah, sedikit harga mahal. Kenapa orang tidak percaya? Ya muter aja itu. Nah, sehingga dengan perintah Jokowi, presiden kita saat ini, itu sebenarnya memutus mata rantai itu. Oke. Ya opo cara nih? Yang paling penting adalah produk dalam negeri, itu dulu. Oke. Nah, sehingga tadi orang yang tadinya ketakutan karena kan abang-abang juga sebenarnya yang menjadi penyebabnya nih. Kenapa beli barang yang mahal? Ya, Padahal ya. ada yang barang lebih murah. Ya takut kan, takut dipanggil abang-abang Kita semua. juga Kan? kan melaksanakan aturan. Nah, Karena iya. aturan yang dibikin seperti itu. Karena aturannya dibikin seperti itu. Kadang-kadang gitu kan. Siap. Oke. Gak apa-apa. Biar kita saling Nah, koordinasi. Ya, siap. makanya ini kembali lagi, ini Betul. memutus mata rantai. Iya. Maka tadi perintah Jaksa Agung luar biasa, perintah Jokowi juga luar biasa. Nah, kita kawal bareng-bareng sekarang. Jadi sebenarnya mahalnya produk dalam negeri di kita itu Ya. karena demand untuk barang-barang kita nggak banyak. Demand satu tidak Iya. banyak, kemudian yang kedua sedikitnya yang memproduksi. Kenapa sedikit yang memproduksi? Perizinannya rumit, Ya. belum lagi permodalan bagi mereka sulit. Oke. Ya. Kemudian akses ke pasar juga dibanjiri oleh produk-produk luar negeri. Yes. Jangan jauh-jauh lah bang, batik. Iya. betul. Batik kan UNESCO sudah mengatakan ini adalah milik Indonesia nih. Indonesia. Tapi coba kita Laris. lihat ya, batik yang ada di pasaran itu Buatan karena Cina. betul, abang ini langsung bilang tuh. Bilang merek lagi. Ya emang Iya, itu memang. real kenyataannya. Karena lebih murah harganya. Got it. Betul. Terus batik-batik kita yang ada di Jogja, Solo, produk-produk lokal itu kan jadi terpinggirkan, tersingkirkan. Dan saatnya kita bangga dengan produk kita. Betul. Berapapun harganya. Iya, cintailah Cinta produk produk-produk Indonesia. Bahwa Hari Batik Nasional, batik yang dipakai itu adalah batik produksi UMK setempat. Usaha mikro dan usaha kecil setempat. Pak Khalid, tapi kan kalau kita berbicara tentang roh dari roh soul dari Perpres itu sendiri, Ya, itu kan banyak pihak yang harus terlibat. betul. Ya, bukan hanya yang jadi mungkin salah satu penghambat dari penggunaan 40% produk dalam negeri itu karena sinergitas Ya. APH juga. Betul. Itu berperan penting. Artinya tadi dimunculkan bahwa ini perlu sinergitas seluruh satuan kerja, kelembagaan, kementerian Ya. untuk menghasilkan. Nah, kayak katanya sudah ada Inpres baru. Nah, ini makanya di meja depan ini ada kertas-kertas nih. Walah, itu Inpres nomor berapa itu, Pak? Impres nomor 2 tahun 2022 Oke. yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi dan pada tanggal 30 Maret 2022. Oh, berarti setelah beliau Beliau statement menyampaikan. di ini ya, Ya. di Bali ya. Ya, Oke, langsung oke, oke. keluar nih. Dan di Impres nomor 2 tahun 2022 ini, saya langsung bacakan gini ya. Kepada satu, para menteri kabinet Indonesia Maju. Berarti semua kementerian dong. Menteri Tanpa dong. kecuali. Tanpa kecuali, semua Betul. kementerian. Yang kedua, sekretaris kabinet. Oke. Yang ketiga, kepala staf kepresidenan.
Keempat, para kepala lembaga pemerintah non kementerian. Nah, sambar lagi semua gitu Iya, kan. siap. Kelima, tempat apa? Jaksa Agung Republik Indonesia. Iya. 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia. 7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 8. Para pimpinan kesekretariatan lembaga negara. 9. Para gubernur. Dan yang ke-10 para bupati wali kota. Lengkap KLPD. Lengkap berarti semua itu. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, Pak Khalid, Yes. Pak Khalid sudah baca ini kan? Sudah. Nah, Baru seminggu loh. Iya. Apa yang menonjol dari Inpres ini? Artinya ini memperkuat Ya. keinginan presiden Ya, atau memperjelas? ya. Yang Arahan bikin presiden. beda lah dengan Yang bikin beda dengan yang impres yang terdahulu. lain. Betul. Kalau kita mengenal namanya Omnibus Law, Cipta Oke. Kerja, Ya. ini Omnibus Law bidang instruksi. Oh, iya. Karena memerintahkan semua, Semua, tadi. nggak Ya. ada yang kelewatan sama Nggak ada yang sekali. kelewatan sama sekali. Contoh Supaya tadi, sinergi. saya menyampaikan masalah perizinan nih. Ya. Nah, Presiden memerintahkan kementerian, lembaga yang mengurusi perizinan untuk mempermudah proses perizinan. Kemudian Bang, begini juga nih. Ini juga penting bagi rekan-rekan yang UMK, usaha mikro dan usaha kecil yang memproduksi produk dalam negeri. Salah satu permasalahan mereka kan permodalan tuh. Betul. Nah, di sini perintah untuk mempermudah proses permodalan. Berikutnya lagi Bang, tadi nih, kalau kita bicara masalah pengadaan di pemerintah, Ya. Abang begitu terima barang langsung bayar nggak? Ya harus. Biasanya. Enggak. Biasanya enggak. Kan pasti ada SK, ya, ada betul. SPK, ada SPK, ada administrasinya lah. administrasi. Setelah gitu kan. penyerahan baru bayar. Baru bayar. Nah, bagaimana kalau usaha kecil yang butuh modal Iya, langsung betul, begitu saja? betul. Ini juga baru loh. Dalam Impres ini ada kartu kredit khusus pemerintah. Jadi begitu barang diterima, diserahkan, gesek, duitnya cair masuk ke rekening penyedia. Jadi memudahkan mereka untuk memutarkan modal. Wih, berpihak kepada pengusaha Usaha kecil, ya. kecil. Iya, iya. Tadi, Iya. jadi kalau kita bicara masalah usaha mikro, usaha kecil, bicara masalah produk dalam negeri itu tidak bisa cuma satu sisi. Kamu wajib beli dalam negeri. Ya nggak bisa. Harus kita perbaiki dari hulu sampai hilir. Pak Khalid, Ya. berarti kan kalau kita berbicara munculnya Impres ini, Ya. Impres nomor berapa Pak? Nomor 2 tahun Nomor 2 2022. tahun 2022. Berarti kan Perpres kita yang Perpres nomor 16. 12 tahun 2021. Ya. Berarti juga banyak kelemahan dong. Sebenarnya dikatakan kelemahan tidak juga. Sejak Perpres nomor 16 tahun 2018 memang sudah ada pasal yang memastikan, menegakkan dan menyuruh kita untuk memberdayakan produk dalam negeri. Dan Iya, ini itu. diperkuat dalam Perpres nomor 12 tahun 2020. Ya. Dan ini gambaran umum Perpres ini akan ada berubah lagi. Nah, itu pertanyaan saya. Paling nanti menyesuaikan dengan Impres dari Pak Jokowi pasti. kan? Dalam proses. Presiden. Dalam proses ya? Dalam proses. Berubah lagi, kita Betul. belum hafal sudah berubah lagi tuh. Coba kan gini, Ya. Pak Presiden memberikan instruksi untuk penggunaan. Tapi kan tadi disinggung dari depan. Ya. Pengidentifikasi kebutuhan. Betul. Itu jadi tugas siapa? Kan kadang-kadang lembaga kementerian pemerintah daerah itu kan mengidentifikasi kebutuhan ini kan harus sesuaikan dengan UMKM ini kan. Nah, Gimana bisa klop ini kan itu. Wah, itu yang paling begini, dasar. ini yang paling penting juga nih. Kalau kita bicara masalah kebutuhan, kita harus punya satu tautan dong. Ya. Satu hal yang utama. Contoh nih misalnya di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung di sini beli komputer, beli laptop, dasarnya apa sih? Iya. Kan tidak mungkin. Iya. Beli laptop 10, kenapa? Itu ada duitnya. Betul. Tapi Analisa berdasarkan kebutuhan analisa dan- kebutuhan. Analisa kebutuhan didasarkan dari apa sih? Perencanaan. Tuh, Pada prinsipnya kita mulai daripada yang paling atas namanya visi dan misi. visi misi organisasi. Dari visi dan misi organisasi itu kan muncul namanya rencana strategis. Yes, Ya. betul. Dari rencana strategis itu kita muncul rencana kerja, rencana program. Nah, dari program itu kan butuh barang atau jasa kan? Iya. Nah, Yang bisa mematokkan kebutuhan kita dan menggunakan komponen dalam negeri justru kita kelembagaan sendiri ya. sendiri, benar. Nah, Di hak UMKM juga pengusaha harus bisa menangkap tuh kan. ini yang menarik. Hmm. Pada acara di Bali ini Ya. juga satu terobosan luar biasa. Ya. Ya. Pada acara tersebut itu dilakukan semacam business meeting, menginformasikan, saya butuh ini. Oke. Dulu kan biasanya pengusaha yang datang bawa proposal nih. Betul. Nah, Saya punya produk ini, Pak. Ini Pak saya tawarkan produk. Ya. sekarang kadang-kadang- pemerintah Sekarang yang pemerintah yang Betul. mengatakan saya butuhnya ini, ayo pengusaha. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya bisa dilaksanakan di N-1.
Oke. Contoh untuk anggaran tahun 2023, betul. kan tadi kegiatan kan tidak Iya. tiba masa tiba akal nih. Iya. Iya. Di tahun 2022 seluruh kementerian, lembaga dan Pemda ini menyampaikan kebutuhan kaya tahun depan ini. Ayo silakan UMKM mulai mempersiapkan Siapkan diri, diri. bukan langsung pengadaan. Jadi persiapan yang matang sejak saat ini. Makanya Nah, ini luar biasa. Oke, bagus. Tapi pertanyaan saya, Ya. nggak tertutup kemungkinan bahwa di Republik ini masih banyak mafia-mafia yang sebelumnya sudah bermain kanan kiri itu kan. Betul. Nah, termasuk Cipta dugaan kondisi. dan Ya, yang arahan dari Pak Jaksa Agung agregator gitu kan. Nah, pertanyaannya perlindungan terhadap pengusaha kecil sendiri seperti apa? Artinya kan butuh juga pembinaan. Ya. Ya toh regulasi ada nih. Ya. Tapi pembinaan untuk membangun, karena gini, jangan sampai yang ada saat ini apa pemahamannya adalah kenapa sih satuan kerja masih menggunakan produk import katakan. Ada pemahaman bahwa import lebih bagus kualitasnya. Ya. Meskipun itu tidak menjamin. Ya. Dan lebih murah. Dan tentu lebih biasanya. murah kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Apakah pemerintah juga punya tanggung jawab yang sama terhadap menjaga atau peningkatan kualitas barang itu sendiri? Itulah gunanya kita punya kementerian-kementerian teknis. Oke. Kita memiliki pemerintah Perdagangan, daerah, perdagangan, perindustrian, UMKM, UMKM, koperasi, betul. yang mereka itu memiliki tugas dan program kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Betul. Makanya Impres ini bukan hanya sekedar menginstruksikan kepada Kejaksaan Agung, Iya. tapi kepada seluruh tadi untuk melakukan kegiatannya. Iya. Betul. Contoh misalnya nih, di Kementerian Perdagangan pasti dong ada program pembinaan terhadap pedagang-pedagang. Kementerian Koperasi dan UMK pasti dong. Maka Betul. kita butuh database, bikinlah database. BPS membuat data tentang mana saja pengusaha-pengusaha kecil yang ada, sehingga yang dibina memang benar-benar pengusaha kecil, bukan pengusaha yang mengaku kecil, Bang. Oke. Yang tadi. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi gini Bang, kan Abang kan udahlah, Abang makan benar-benar di teknis di lapangan ya. Ya. Dan pengalaman udah banyak. Sebelum Impres ini pun terbit nih, Ya. tanggal 30. Kondisi di lapangan sebetulnya seperti apa sih? Apa emang mampu nggak sih? Saya pernah menangani satu kasus, saya Ya. nggak bisa sebutkan Ya. di mana lokasinya dan sebagainya, yang memang yang tadi disampaikan oleh Jaksa Agung itu benar adanya. Bahwa ada cipta kondisi yang terjadi, di mana ini kesalahan terjadi pada penyedia. Di mana yang tertulis di situ adalah usaha lokal, tapi begitu barangnya datang, rupanya barang impor dari luar yang terjadi. Jadi ya kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa pasti ada 1-2 orang yang mengail di air yang keruh. Kemudian yang kedua, apa tadi pertanyaan Abang, apakah sebelum Impres ini dilaksanakan ini bisa dipenuhi? Saya katakan relatif. Relatif tergantung barang dan jasanya. Iya. Untuk barang-barang tertentu iya bisa, Bang. Tapi jangan jauh-jauh lah, Bang. Tempe. Iya. Kita memang bisa tidak bikin tempe tanpa impor Tanpa kedelai kedelai. dari Amerika Serikat sana. Iya. Ya kan? Contoh sederhana gitu Betul. loh. Nah, di sisi lain, Padahal Bang, kan kita punya juga produksi pertanian kita. betul, tapi apakah itu cocok dengan Cocok tempe dengan yang tempe, iya. dimakan sekarang? Cocok atau mungkin sudah terbiasa dan mudah dan murah. Murah. Dan lebih besar katanya. Ya, berikutnya Makan. lagi. Tapi sebenarnya di sisi lain, Bang, kita kan punya Kementerian Pertanian, kita punya Kementerian Pendidikan, kita punya perguruan tinggi yang memiliki riset, yang Lab, pasti ada ya. riset dan sebagainya. Betul. Itu dikemanakan hasil Ya. itu semua? Ataukah hanya sekedar dipasang di dalam laboratorium? Betul. Atau hanya sekedar dipasang di perpustakaan sebagai laporan? Nah, karena jangan sampai begitu hendak dimasalkan yang tadi, Iya. mafia-mafia ini mengganggu. Betul. Kenapa tadi piringnya terganggu? Iya, betul. Jadi emang tantangannya ini pasti ada. Dan Bang, kita sebagai tindak lanjut arahan Presiden dan statement dari Pak Jaksa Agung, Ya. kita juga sedang menangani perkara yang Ya. ada kaitan dengan hal tersebut, yaitu kasus Baja ya. Ya. Baja, nanti mungkin Abang juga udah dengar itu sebagai bentuk komitmen kejaksaan dalam menjalankan arahan Presiden. Tapi dalam Impres nomor 2 tahun 2022 ini Bang, Ya. kalau saya baca dari poin ke poin, Ya. sepertinya ini arahnya Presiden menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung penggunaan komponen dalam negeri secara masif gitu Betul. loh. Dan saya baca di poin 15 dan 16 itu Ya. arahan terkait kepada Jaksa Agung dan Oh, ya. kepada Kapolri kalau nggak salah Bang. Ya.
Itu poinnya yang saya baca ya Bang. Jaksa Agung Republik Indonesia ini perintah instruksi Presiden kepada Jaksa Agung Republik Indonesia adalah poin A-nya adalah melakukan pendampingan hukum pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri. Ya. Yang B, memerintahkan jaksa pengacara negara untuk melakukan langkah hukum yang diperlukan terhadap pelanggaran pelaku usaha atas ketentuan mengenai produk dalam negeri. Yang ke-16, ini ditujukan pada Kapolri nih Bang. Ya. Ini poin A juga memberikan pelayanan dan pelindungan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang membutuhkan peran kepolisian negara dalam mendukung program penggunaan dalam negeri. B, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait atau APIP dalam mendukung kegiatan pengawasan program penggunaan dalam negeri. Artinya kedua lembaga APH yang ada di Republik ini diminta untuk benar-benar mengawal Ya. penggunaan komponen dalam negeri Ya. secara masif. Nah, Ya. ini keren nggak sih Bang? Bang, yang namanya mengawal itu abang mengawal sebelum kecelakaan atau setelah kecelakaan? Sebelum. Ya, iya. Kerennya di situ. Iya. Jadi bukan diminta setelah orang terperosok baru tangkapin, periksa, sidik, bukan, tapi kawal lah. Begitu ada kesalahan, jangan ke situ, harusnya ke sini, gitu loh. Iya. Ini keren itu. Jadi strateginya Bang, bagaimana satu daerah, Ya. saya contohkan pemerintah daerah Ya. membutuhkan barang Ya. tertentu, Ya. yaitu yang notabene ini ada tersedia di dalam negeri. Ya. Gitu. Contoh baju seragam gitu, Ya. contoh. Ya toh. Nah, kemudian dengan kualifikasi jenis barang A, B, C. Ya. Oh ini katun atau Ya. apalah dengan kualifikasi barang Ya. yang direncanakan dalam dokumen perencanaan. Ya. Nah, bagaimana menutup kemungkinan masuknya kualitas jenis barang yang sama itu, Bang? Dari impor. Dari impor yang tender. Ya, sederhana. Sekarang lagi digelakkan yang namanya katalog elektronik. Oke. Jadi, apalagi kalau kita melihat daripada ini nomor 17, Bang. Oh, ada ya, Bang? Nomor 17 nih. Iya. Kepala LKPP memerintahkan untuk meningkatkan jumlah produk menuju 1 juta dalam katalog elektronik, terutama produk dalam negeri. Jadi Oke. kita dukung pengusaha-pengusaha lokal ini, pengusaha dalam negeri, untuk memasukkan produknya ke dalam katalog elektronik. Karena kalau sudah masuk ke dalam katalog elektronik, maka proses pengadaannya melalui yang namanya e-purchasing. Purchasing. Nah, Oke. ini barang baru juga nih, Bang. Nah, Ya, barang baru ini juga yang berbeda 180 derajat dengan aturan lama. Ya. Di Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya disebutkan bahwa metode pemilihan penyedia itu ada 5. Oke. E-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Oke. Nah, yang menarik di dalam pasal ayat tentang tender di pasal 38. Di pasal 38 itu khususnya ayat yang menjelaskan masalah tender, kalimatnya seperti ini. Tender hanya dapat dilakukan dalam hal tidak dapat melakukan metode pemilihan yang lain tadi. Selama bisa metode yang lain, seharusnya Jangan pakai tender. jangan pakai tender. 180 derajat. Ingat yang lalu-lalu yang kasus-kasus seperti apalagi ada beberapa alat kesehatan, Ya, Alkes, kemudian betul. tentang masalah yang sosial, bantuan sosial, Oke. yang tunjuk langsung padahal harus tender. Iya, Kan iya. begitu ya? Iya. Betul. Sekarang kebalikannya, Bang. Mm-mm. Apabila ada yang berani-berani tender padahal bisa ditunjuk langsung atau ada dalam katalog sehingga bisa di-purchasing, itu berarti melanggar Perpres. Bang, Jadi tender itu adalah Pilihan terakhir. Pilihan terakhir. begitu strategisnya peran LKPP dalam membesarkan ekonomi para pengusaha kecil Lokal, kita. lokal. Pengusaha kecil lah Ya. kalau saya ngomong gitu. Tapi juga perlu perubahan regulasi di LKPP yang mungkin mensinergikan dengan langkah-langkah APH itu. Huruf C. Huruf C ya, Pak. Apa bunyinya, Pak? Kepala LKPP diperintahkan untuk melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ada kok, Bang. Oh. Jadi LKPP juga sekarang ini diperintahkan untuk menyempurnakan regulasinya. Punya PR. PR Bikin semua ini, Bang. regulasi. Semua Dan PR-nya berat ini ya, Bang ya, Wah. untuk LKPP. huruf E.
mempercepat pembentukan katalog sektoral dan katalog lokal pada lebih dari 400 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Artinya ini nanti pasti melibatkan seluruh satuan kerja Seluruhnya, kementerian. Bang. Nggak bisa LKPP Nggak menyusun bisa, sendiri kan? nggak bisa. Termasuk kejaksaan diajak ngomong dong, Bang. Pasti wajib. Iya. Ini namanya sinergi. Makanya saya katakan ini omnibus nih. Iya. Impres omnibus, semuanya diperintahin gitu loh. Abang optimis dong. Optimis sekali. Dan Terlaksana. memang terus terang, mohon maaf, ini memang terlambat tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan memang sudah harus sekarang, Bang. Betul. Bang, kalau kita lihat dalam kondisi ekonomi sekarang, kita ini negara kaya Iya, Iya, betul. iya. Cuman kekayaan negara kita itu kan justru kita belanjakan dari produk-produk dari luar. Iya. Terus yang berikutnya lagi, kita lebih bangga menggunakan produk luar dibandingkan produk dalam negeri. Bang, apa yang disampaikan Pak Jaksa Agung terkait dengan agregator? Ya. Itu apa yang disampaikan Pak Jokowi juga, Ya. nempel produk-produk. Ya. Itu yang kebanyakan di sektor apa, Bang? Kalau dikatakan kebanyakan yang sektor apa yang saya tangani tadi, itulah sektor kesehatan. Oh, kesehatan. Yang ya, saya tangani ya. sendiri Oke, ya. oke. Itu yang itu di sektor kesehatan. Kalau pangan masih. Kalau pangan dari sisi saya sendiri secara pribadi saya belum pernah mendapatkan datanya. Ya, tapi bisa saja terjadi di semua sektor. Bisa saja. Kenapa? Kembali lagi, Bang, bahwa kalau kita melihat selisih harga antara impor dan lokal, siapapun itu pasti akan ngiler loh. Betul. Gitu. Dan kembali lagi, begitu ada kesempatan, ada niat jahat, disambar oleh mereka. Nah, tapi di sisi lain juga, Bang, kita harus lihat agregator ini kan mempercepat nih, mereka ini mengumpulkan. Juga kita harus bijak. Ini kesalahan agregator kah atau kesalahan penyedia yang numpang ke agregator tersebut? Oke. Karena agregator ini membuat sistem, membuat aplikasi. Tapi yang mencantumkan produk ke dalam aplikasi itu tentu saja adalah penyedia. Jangan-jangan mereka juga bagian daripada yang dikibulin. Iya, Seperti itu. Tuh. Jadi berat loh tugasnya kejaksaan juga nih. Dan Iya. ya harus cari jarum dalam jerami kan. Betul. Kalau bicara pendampingan di poin 15 yang disampaikan kepada Pak Jaksa Agung, Ya. lebih ke arah preventif ya memang. Pasti. Ya. Pak Kapolri juga ditujukan Ya. langkah-langkah. Sudah bukan saatnya seperti seakan-akan polisi di film-film India itu. Kejadian dulu. Tunggu di tikungan, melanggar Betul, gitu betul, loh. Bunda, jangan cuman proses fokus kepada belanja, tapi melupakan proses pembinaan. Ya, Usaha mikro, usaha kecil itu ada di samping-samping mereka loh. Iya, betul, Banyak betul. yang jual-jual kue Betul. gitu kan. Nah, kalau gitu untuk snack rapat, bukan gara-gara puasa loh ya. Iya. Betul. Snack rapat atau es dan sebagainya, janganlah menggunakan produk-produk luar. Belilah produk mereka gitu loh. Iya, Jadi iya. untuk hidangan-hidangan lokal yang dihidangkan, gunakan hidang-hidangan yang ada di samping-samping kantor. ATK yang diproduksi. Kemudian kalau ada pejabat datang kan biasa diberikan cenderamata tuh. Iya. Berikanlah cenderamata produk lokal. Betul. Kalau datang ke Solo, Jogja, batik Batik, gitu betul, kan, iya. atau wayang, Betul. atau apapun itu yang diproduksi oleh pengusaha lokal agar mereka hidup juga. Kita kan biasanya kaos sudah pakai Ya. apa Bandung. Banyak Bandung yang bagus-bagus betul. loh kaosnya. Bahkan kadang-kadang kita keluar negeri made in Bandung gitu loh. Iya, betul Bang. Ya, tapi kan tugasnya juga pemerintah daerah tuh mensosialisasikan kebutuhan kita ini apa. Lo kalian ayo Kalau dari berlomba-lomba sisi gitu. industri, Bang, kalau dari sisi industri, sebenarnya kita ini sudah mencakup seluruh kebutuhan. Belum pasti, Bang. belum ya, Bang. Belum pas. Tadi pagi saya membaca berita tentang masalah motor listrik. Ya. Di mana motor listrik ini rupanya TKDN-nya itu 85%. Lumayan kan? Iya. 15%-nya itu apa? Baterai. Iya. Nah, rupanya industri kita belum bisa memproduksi itu. Padahal kita punya bahan mentahnya loh, Bang. Kita punya bahan mentahnya, bahan mentah, tapi kebanyakan bahan mentah kita diekspor keluar. Oke. Inilah mengapa Presiden Jokowi fokus untuk membangun smelter-smelter di beberapa daerah betul. gitu loh. Biar bukan bahan mentah yang Bukan dikirim. bahan Diolah, mentah, iya, tapi kita olah. Dan jangan lupa, kalau kita bicara masalah bahan tambang, produk turunan dari pak tambang itu kan banyak. Iya. Mineral logam jarang atau tanah jarang itu banyak di dalamnya. Kita nambang emas, bukan cuma emas yang ada di situ. Iya, betul. Dan kita tidak tahu itu kemana gitu kan. Siap. Nah, ini juga mohon izin agak panjang nih. Iya. Ya. Ada 3 kelompok orang-orang yang sering terkena kasus dalam bidang pengadaan barang atau jasa. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang memang memiliki niat jahat dalam dirinya. Ada mensreanya. Ada mensreanya dan diwujudkan dalam bentuk aktus rea. Kalau yang ini, Bang, saya mau maju kapanpun hajar.
Siap. Mm-mm. Kita hajar bareng-bareng karena memang mereka adalah pengkhianat-pengkhianat Ya. rakyat seperti itu. Tuh. Yang kedua, Bang, Hmm. banyak diantara orang-orang yang terkena kasus pengadaan barang dan jasa ini adalah orang-orang yang tidak bisa menolak perintah atasan. Mm-mm. Dan itu Ketidakberdayaan. banyak di kalangan ASN. Iya. Nah, disinilah yang banyak saya menyampaikan kepada rekan-rekan di penyidik maupun penyelidik ya di APH ini bahwa yuk kita lihat nih, ini tatarannya apakah sudah tataran pidana kah? Atau perdata kah? Atau masih masuk dalam administrasi pemerintahan atau hukum administrasi negara? Dan juga mari kita lihat siapa yang paling bertanggung jahat. Ya. Oh iya, bertanggung jawab. Bertanggung Bukan jawab. bertanggung Walaupun saya kalau bicara depan kelas di depan rekan-rekan saya di penyelenggara negara atau di rekan-rekan di pengelola pengadaan bahwa yang kedua ini tidak bisa menjadi alasan. Anda ini diperintahkan oleh pimpinan Anda, mari kita jaga pimpinan Anda dengan tidak melaksanakan perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu. Yang namanya solid terhadap perintah itu bukan dengan mematuhi perintah walaupun perintah tersebut adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Itu yang paling penting. Iya. Jadi yuk kita jaga, ingatkan pimpinan, Pak, ini salah, ini tidak sesuai, ini tidak benar. Kalau perlu bikin telaah staf, Iya. Nah, itu sampaikan yang kepada penting. beliau. Yang jarang dibuat oleh teman-teman Iya. ASN itu, Pak. Nggak buat Iya. telahan staff kalau Dan- ada perintah yang Dan berikanlah secara pribadi, jangan depan rapat, Bapak Iya, salah iya. ya udahlah. Yang namanya manusia pasti punya perasaan. Pasti. Ya, itu yang kedua. bijak, Itu yang kedua. yang Bang. ketiga nih. Yang ketiga, nah ini terus terang yang paling banyak juga yang hadapi adalah kelompok orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka salah. Lebih parah lagi, mereka tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Gimana pengertiannya tuh? Mereka di depan persidangan tuh yang saya sering alami. Iya. Begitu berdiskusi dengan diminta bertanya ke ahli, Pak biasanya begini Pak, dari dulu-dulu juga begini. Kenapa sekarang saya jadi terdakwa, jadi tersangka dan seterusnya? Karena ketidaktahuan mereka tentang Dan yang aturan. lebih parah lagi, mereka tidak tahu bahwa dirinya Jadi tidak tahu. tahu. Dan ada satu lagi, tidak mau tahu Bang. Iya. Oh, iya, iya. Itu juga yang parah. Hanya karena ya faktor kebiasaan ya udah jalanin aja, dia nggak tahu. Nah, di sisi pidana ya kadang-kadang masuk dalam kulpa, kelalaian, Iya, mereka iya, lalai. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang mari kita lihat nih, apakah mereka memang niatnya Iya. memiliki niat mienseria tadi Iya, iya, iya. untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan jadi kerugian negara. Iya. Saya lebih senang di tataran itu sebenarnya. Iya, iya. Sehingga begitu maju misalnya sampai ke P21 yang memang benar-benar nomor 1 itu hajar aja sekali. Iya, iya. Bang, ini kembali ngulas tentang Impres 2 tahun 2022. Ada lagi nggak yang menarik dari Impres ini, Bang? Yang Abang udah pelajari? Satu Bang, Mm. jangan sampai ini cuma sekedar impres di atas kertas doang. Harus jadi komitmen seluruh. Harus jadi komitmen Kementerian. seluruh Implementasinya udah kementerian, jelas ya. lembaga dan Pemda, dan tolong implementasikan. Semua jajaran baik itu Kejaksaan Agung, APH, BPK, Kementerian, Kabinet, Pemda, utamanya Pemda ya. Iya, iya. Tolong hilangkan yang namanya aspek-aspek politis. Apalagi ini menjelang 2024 loh. Oke. Udah mulai banyak hangat di mana-mana nih. Iya, iya. Tahun iya, depan iya. udah mulai itu. Udah mulai hangat ya. Apalagi sekarang ini kan dikeluarkan sekarang nih. Ini kan Iya. baru efektif beberapa tahun yang akan Iya, datang. betul. Oke. Nggak mungkin keluar impresnya sekarang, bulan depan sudah ada peningkatan produk dalam negeri, nggak Enggak, bisa. karena kan perencanaan Tahun depan. tahun Tahun depan. Karena kalau yang sekarang udah berjalan Betul. kemarin. Oh, Mari betul. bergandengan tangan, lupakan Betul. semua partai politik. Berarti dan bentuk tim sebagainya. efektif dong, Bang. Ini kan Bentuk. Impres ini harus ada tim efektif gitu. Makanya di sini ada perintahnya adalah untuk membuat tim per tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Ada nih. Nomor 5. Betul. Membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada kementerian, garing lembaga dan pemerintah daerah. Sudah ada, Bang. Jadi yang Instruksinya cocok udah menurut jelas. Abang ini siapa yang garda terdepannya nih? LKPP. Nggak bisa semua. Nggak bisa semua ya? yang diperintahkan oleh presiden ini adalah garda terdepan. LKPP adalah supporting. Karena dia yang mengeluarkan kebijakan tentang masalah pengadaan barang dan jasa, LKPP yang memasukkan ke dalam katalog elektronik produk-produk usaha Iya. mikro, usaha kecil Artinya dan kebijakan LKPP juga jangan ada yang ambigu dong. wajib banget. Wajib Bang. banget. Pokoknya Wajib harus bareng-bareng ini. Bareng-bareng. Iya, iya, Bareng-bareng. Ya, dan kejaksaan tadi jangan cuma nunggu di pengkolan ya, Bang. Iya, 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 iya. Kalau di perintahnya udah jelas dan Pak JK kan udah jelas. Iya, itu. Jaksa Agung luar biasa. Iya, luar Kan biasa. kita juga ada pendampingan dari awal sampai akhir. Ya. Betul, betul. Nah, mudah-mudahan itu kan jadi sinergi dengan LKPP. Iya. Jadi LKPP, di iya. D kita pengawalan pembangunan strategis nasional dengan LKPP, udahlah dijamin negara kita makin maju ya, makin makmur.
inilah Terus harapan ini Bang nih, ini kan tentang yang disinggung ini kan cuma apa? Pengguna sama penyedia. Betul. Harapannya ke depan gimana nih Pak? Biar dua ini nih sinkron nih. Impres ini terlaksanakannya dengan baik. Ayo, yang namanya apapun tuh regulasinya, kita harus memulai daripada niat yang sama. Niatnya apa itu? Yaitu untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Selama ujungnya sama, apapun jalannya, apapun kementeriannya, apapun alurnya, pasti akan bermuara pada tujuan yang sama. Itu aja sih, Bang. Menyamakan tujuan. Simple. Simple.